Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya tentang sebuah pesugihan yang beredar di masyarakat ini. Mas, ini emang apakah benar ada pesugihan dari zaman dulu atau emang berita yang diheboh-hebohkan oleh masyarakat? Pesugihan itu memang ada. Jadi pesugihan itu adalah kesepakatan manusia dengan seorang penyihir atau dukun untuk mencapai kekayaan dengan cara yang senang. Biasanya ada pesugihan itu jenisnya monyet. Itu biasa digunakan untuk berdagang. Memang suaranya rada saya kerasin biar saudara-saudara kedengarannya. Jadi pesugihan monyet itu bisa digunakan untuk berdagang. Dan apabila dia digunakan untuk membuka toko atau membuka lapak makanan, maka orang berduyun-duyun ke situ, dia beli karena merasakan masakannya enak, sambalnya enak, pokoknya enak. Tapi ketika dibungkus, dibawa pulang, itu rasanya berkurang. Bahkan kadang ada yang merasa itu berkurang lagi sampai hambar. Jadi sangat berbeda dengan waktu dia makan di sana. Memang ketika dia kaya, maka ada salah satu anaknya atau dia mengorbankan orang tuanya atau keluarganya yang lain, itu dia sakit dan sakitnya itu tidak wajar, seperti setengah gila atau autis yang parah. Jadi memang kejadian kemarin di daerah kami ada seorang yang menumbalkan atau mengorbankan anak gadisnya. Jadi memang itu anak gadisnya itu sudah diobati secara medis, atau kalau secara Islam dia takut ketahuan. Jadi temannya dengar berita kan kita udah perjanjian. Jadi ketika temannya nengok, itu hanya merhatikan amplop dan hanya bicara tentang materi. Karena itu umur 20 tahun, tapi Allah sudah panggil sekitar 15 hari yang lalu. Jadi menderita. Anak itu merasa dia itu disembelih. Itu sakit sekitar 4 tahun kemudian meninggal. Jadi memang pesugihan itu dari zaman dahulu itu ada, dan sekarang pun orang-orang masih tergiur dan ada juga. Jadi apa bisa diobati? Insya Allah bisa. Dan juga harus rutin, dan pelaku pesugihan itu harus bertobat kepada Allah. Memang pesugihan macam-macam, ada pesugihan genderuwo, pesugihan pocong, pesugihan monyet. Tapi rata-rata itu anak kecil atau anak yang masih suci itu bisa melihat ada di warungnya, ada di tempat dia usaha, itu makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat. Atau berkata monyet, atau berkata ada tuyul. Jadi ditandai seperti itu. Itu benar. Jadi agar kita semua tidak mudah tergiur dengan pesugihan ataupun uang gaib, bagaikan berapa teh gitu, itu jangan mudah kita tergiur dengan penarikan emas. Itu 99% palsu. Ketika ditarik maka kuning sari yang didapat, bukan emas. Rugi beli minyak, beli apa segala macam ritual, yang didapat hanya kekecewaan. Perhatian buat saudara-saudara yang sekarang terjerembab masalah dana goib, masalah penarikan emas Pak Soekarno tahun 1818, ataupun uang cash lewat jenglot kah,
lewat media minyak wangi kah atau media lain, agar siap-siap kecewa. Insya Allah kita cara normal aja, doa dan bekerja. Nabi Daud juga Allah perintahkan bekerja. Dan juga kedepannya kita akan bahas tentang sihir cinta atau pelet. Ini sangat merusak rumah tangga yang sangat menyiksa bagi orang-orang yang sudah menikah. Juga bisa menelantarkan anak, suami, atau menelantarkan istri dan anak, keluarga semua ditinggalkan gara-gara sihir mahabbah. Berhati-hati, mudah-mudahan itu semua jadi pelajaran bagi kita, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.